Assalamualaikum, hai. Masih nemenin Neng Egis, gadis desa kita, di meriahnya peringatan HUT Bayangkara ke-76. Nah, di tengah kemeriahan HUT Bayangkara ke-76 ini, jajaran Polda Banten menggelar konferensi pers tentang pengungkapan sindikat narkoba dengan barang bukti 43 kg sabu dan ekstasi. Bukan main. Ini jadi kado istimewa dari Polda Banten di peringatan HUT Bayangkara. Nah, Neng Egis ikut loh di acara konferensi pers ini. Dia berbaur dengan wartawan. Yuklah, berani nggak ya Neng Egis mewawancara pejabat polisi di Polda Banten? Kita ikuti Keliling Kampung Channel. Dan pasal 132 Gis, ini lagi ngerumung-rumung. Iya, itu lagi ngapain ya? Coba lihat, baca itu apa namanya? Di backgroundnya apa tuh, baca yuk. Press dari Polda Banten. Terus ada lagi bawahnya tuh. Pengungkapan sindikat narkoba. Oh, ini masih jadi TV-TV ya, Gis, coba lihat ayo. tersangka ini untuk tidak potensial ke depan mengedarkan barang. Coba ayo lihat yuk. Narkoba. Kemudian dari hasil penghitungan, Boleh nggak sih? alhamdulillah. Boleh. Ini biasanya kalau konfres begini dihadiri oleh wartawan-wartawan. Nah, kita juga boleh lihat sebagai warga. Ayo. Boleh lihat, ayo. Lebih dari 216.000 jiwa. Hari ulang tahun Bayangkara ke-76 dibuka dengan lembar pengungkapan yang luar biasa, menjadi motivasi bagi personil Polda Banten untuk memberikan kontribusi kinerja yang lebih kepada masyarakat Banten. Demikian informasi publik yang bisa kami sampaikan. Egis, Kami berikan bener kan? kepada teman-teman. Jadi untuk kebetulan bisa sekali bertanya, di dan kami akan menjawab HUT pertanyaan Bayangkara yang Silakan. ke-76 ini Polda Banten melakukan penangkapan peredaran narkoba. Itu banyak banget, ada berapa ya? Iya. Itu tuh bentuknya apa sih biasanya? Ya nanti kita tanyain ke Pak siapa itu, Pak Kabid Humas ya. Tuh, Gis, itu yang pakai baju oranye, itu kayaknya pelakunya, Gis. Oh, itu tahanannya ya? Iya, bacaannya kayak tahanan ya. Bacaannya tahanan. Itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Iya. Ada 7 orang. Ih, sieunnya. Abang udah pakai narkoba. Iya atau tidak lah, jauh-jauhan. Barang kesini nanti ditangkap. Moal. Ih, boleh. Males sok mau mah tuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lihat-lihat sana yuk, ke barang bukti. Barang buktinya, ada garis desa lagi tuh. Ada Melda, teman kamu tuh. Nyasar di sini. Nyasar sama nyasar. Ngapain kamu di sini? Lihat-lihat. Dan apa? Ada cowok. Yuk kita lihat yuk. Iya. Itu ada itunya, tahanannya, boleh enggak? Tahanannya mau ngobrol sama tahanan? Bukan sama tahanan, sama Pak polisinya ngobrolnya nanti. Iya. Ya, Bapak ini garis desa Pak, bawa rebus kacang Pak, kalau mau silahkan. Kan mereka Polda kan? Mohon. Iya, bawa saung, bawa mantang, bawa Asli. Iya. Yuk, Melda sama Egis, kita ngobrol dulu dengan Pak Kabid seputar narkoba yang ditangkap ini. Ayo, ini Pak Kabidnya. Kenalin dulu masing-masing, silahkan. Halo. Ya Sinto, ya mau apa ini? Halo Melda. Ini loh, ini namanya. Ini kelihatan seperti permen ya. Iya, ini permen Tapi coklat. ternyata ini isinya sabu. Jangan itu ada maksudnya. Sabu itu jenis narkoba yang memang mempengaruhi daya pikir kita. Jadi ini harganya juga kalau 1 gram masuk ada di kalungnya. Kok bisa sih sama hal itu? Karena dia prosesnya juga tidak mudah dan kemudian peredarannya juga nggak terbuka. Orang serikat ini harus memanfaatkan orang-orang tertentu. Itu bahaya banget sih, karena bentuknya kayak permen. Kenapa ini dijadiin permen, Pak? Karena dia biar mengelabui gitu ya? Ya, mengkamuflase seolah-olah ini bukan bungkusan yang berbahaya. Padahal kalau ini beredar, Oh, berbahaya maka ya? akan berpengaruh kepada kemampuan pikir kita. Mohon izin, Bahayanya tuh di tengah hari bahagia, bahaya
hari ini ternyata teman-teman dari Pusat Pengembangan Jurnalistik Televisi Banten atau PPJTV memberikan apresiasi atas pelayanan Humas Polda Banten kepada pengelola informasi publik. Kami Terus itu bagaimana caranya nih Pak Kabid agar generasi muda nih terutama gadis-gadis desa ini terhindar dari ancaman narkoba? Yang pertama kita memang harus takwa ya. Agama kita sudah mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita taat pada ketentuan agama, nilai agama. Yang kedua, perhatikan dalam pergaulannya. Kalau pergaulannya kita kepada kelompok-kelompok yang tanda kutip tidak jelas, langsung batasi diri. Dan kita kembali kepada pergaulan yang memang jelas keberadaannya. Nah yang ketiga, kita sama-sama perangi nih. Kita kenalin yang seperti ini. Nah ya itu cara ngebedainnya gimana itu Pak? Biasanya Membedakan. kan ada di makanan. Cara ngenalinya untuk menghindari. Kalau yang seperti ini, dia pasti menggunakannya juga tidak dicampur dengan air. Cara penggunaannya ini ada cara-cara tertentu. Dan mereka selalu sembunyi-sembunyi untuk menggunakan ini. Nah, kalau kita menemukan sekelompok anak muda yang memang kecenderungannya tidak fokus, kegiatannya juga cenderung inklusif sendiri-sendiri, nah itu sudah bisa memberikan indikasi bagi kita. Nah, kita bisa informasikan kepada Itu tandanya ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. ya, kadang suka ngelamun seperti itu ya. Oh, makanya Mbak Mani kan nggak suka ngelamun ya. Suka ngelamun ya. Berarti ini Melda. Anak muda, generasi muda harus produktif. Iya. Dengan narkoba kita akan tidak produktif, maka harus kita perangi bersama. Iya. Jadi itu Gi supaya generasi muda di desa-desa nih, karena ini juga bisa jadi ancaman ya Pak ya. Harus waspada dan siaga ya. Nah itu mereka harus ngapain aja Pak nanti Pak persiapannya Pak anak-anak muda di desa ini Pak? Ya, mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif ya. Misalnya belajar mengaji, kemudian juga bisa melakukan pembelajaran keterampilan dalam misalnya mengelola bahan baku yang ada dari pertanian, atau melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan harian yang memang menghasilkan uang atau produktif menjadi pendapatan harian. Kalau dia pekerjaan yang nggak jelas mudah disusupi, nanti dia bilang nih, mau nggak edarkan ini, bisa dapat uang loh, dapat 1,5 juta, kamu dikasih uang 100.000. Tuh bahaya banget tuh godaannya tuh. Ada, tetapi kemudian dia menjadi bagian dari sindikasi atau jaringan itu sendiri. Dan ini berbahaya. Maka kita harus fokus pada pekerjaan-pekerjaan kita yang seperti itu. Jadi kita juga harus lebih hati-hati dan memilah diri ketika bertemanan sama seorang yang menawarkan pekerjaan. Benar sekali, benar sekali. Iya. Punten Neng, ini dari mana, gadis desa mana? Ini apa Pak? Ulup caunya. Ulup cau. Pisang apa Pak? Pisang kepok nih. Ya. Oh betul kan? Ini apa Pak? Ini mah salak ya mah. Salak. Salak. Halo gitu. Kalau ini apa? Kalau ini Nyarinya salaki Pak bukan salak Pak. Ya guys, kalau ini apa gitu coba? Melda, hari ini kan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 ya, dan dirayakan di Mapolda Banten. Nah, sangat kebetulan banget Polda Banten juga menggelar konferensi pers tentang penangkapan pengedar narkoba, dan hasil tangkapannya banyak banget. Nah, salah satu yang terlibat dalam penangkapan itu, nah ini di depan kalian nih, silakan kenalan. Untuk Bapak siapa namanya? Bapak Hermanto. Kita dari desa Bapak. Desa Kaduberem. Kecamatan. Oh, Bapak. Di Serang. Iya. Ini Bapak pengen tahu ya, pengen nanya. Itu katanya yang pakai batik polisi lain, tapi adidinya. Bapak pakai batik, kalau lain pakai seragam polisi. Jadi kita kalau yang reserse kan di polisi ada beberapa emas seperti itu. Terus dari ini yang baju preman itu ada beberapa juga. Intel kemarin juga ya. Intel itu di lapangan juga dari informasi. Kalau reserse ada 3
reserse, ada reserse kriminal umum, ada reserse kriminal khusus, sama satu lagi reserse narkoba. Kalau saya direktur reserse narkoba. Jadi ini tukang nangkepin pengedar narkoba nih, Gis. Kita nangkepin bandar-bandar narkoba. Tapi kalau garis-garis desa mah nggak ditangkap. Kalau garis-garis desa nggak pakai narkoba nggak kita tangkap. Tuh. Takut Pak, katanya mau masuk takut Seperti itu ya. Polisi kan menerima semua masyarakat, jadi nggak usah takut, ngamun, kamu nyambung nggak dia ngomong? Iya. Nah, yang lebih penting lagi, cara ngindarinya dan gimana dan di kampung-kampung kayak gimana? Dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan aktivitas yang positif, jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba, jangan ada namanya. Misalkan pengen coba, nah jadi coba nanti ketagihan. Contohnya kegiatan positif pengajian. Pengajian. Iya, kayak kalian ke sawah gitu. Iya, mulung tutut. Iya. Tutut itu semacam kiong di sawah, Pak. Iya, Pak, mungkin nih kita dari desa juga sekali-sekali pengen dikunjungi, Pak. Bisa ke sekolah-sekolah, bisa ke lingkungan kita. Pak Ade, ini ada Kabak Wasidik saya. Oke. Nanti yang sering berikan Penyuluhan, ya. ke masyarakat, ke sekolah, karena kemarin kita terbentur pandemi, jadi kita tidak disempat dulu ya masyarakat. Nanti setelah ini kita akan melakukan Iya. sosialisasi. Iya. Terima kasih ya. Salaman atuh, ya. Tuh, soalnya ini generasi-generasi rentan ya, Pak ya. Jadi kalian udah dapat apa tadi? Udah dapat nasihat tuh dari Dapat nasihat, dapat ilmunya, dapat pengalaman banyak. Iya. Berarti benar-benar narkoba itu sangat membahayakan sekali, Gis, Melda. Iya. Membahayakan itu bisa merusak diri sendiri, kemudian bisa ngerusak status sosial kita, nama baik keluarga kita, ya kan? Terus tadi sudah dikasih tahu kan bagaimana cara menghindarinya, kayak gimana kita harus banyak-banyak melakukan hal-hal positif. Betul nggak, Melda? Melda, mendingan Melda seperti biasa kita jualan air apa namanya tuh? Es buah, kemudian jualan apa lagi? Mie ayam, bakso, daripada kita terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba walaupun menjanjikan uang begitu banyak ya. Kayak gitu. Gis juga sama, sementara ini mendingan nungguin warung nggak kan, Gis? Iya, walaupun hasilnya kecil tapi itu lebih baik. Betul dan lebih baik dan lebih berkah, lebih halal. Senang banget ya. Kita hari ini dapat masukan banget. Gis laris. Coba lihatnya jualan apa? Ada mantang, ada pisang tuh, ada dikasih salak. Tadi pada minta ya? Iya, tadi pada minta, pada lapar, makan jagung. Oke, Gis, kita hari ini dapat banyak banget ilmu dari Pak Polisi ya mengenai bagaimana cara menghindarkan diri kita dari narkoba, kemudian juga bagaimana cara mencegahnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, dulur-dulur kita KB terhindar dari kejamnya narkoba. Oke. Kita bisa menjaga dan menjauhi narkoba, teman-teman. Pokoknya jauhi narkoba. Oke. Yuk, sekarang katanya mau cari polisi ganteng. Ayo. Ayo. Kemana?